Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hakim, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Entrepreneurship. Mata kuliah Entrepreneurship ini berada di semester ganjil dengan bobot 3 SKS. Sebagai dosen, saya sudah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi meliputi bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Metode yang saya gunakan dalam proses pembelajaran menggunakan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun deskripsi mata kuliah Entrepreneurship, pada mata kuliah ini berisi tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan berlandaskan kepada pemikiran yang kreatif dan inovatif mengenai prinsip dasar kewirausahaan, model pengembangan kewirausahaan, strategi kewirausahaan, etika bisnis dalam kewirausahaan, analisis peluang usaha, dan studi kelayakan usaha. Ruang lingkup konsep entrepreneurship yang akan dibahas dan diskusikan dalam mata kuliah ini berorientasi pada dua aspek utama, yaitu orientasi nilai dan orientasi tujuan. Salah satu muatan penting yang perlu diintroduksi kepada mahasiswa yaitu internalisasi sistem nilai yang terkandung dalam entrepreneurship. Dengan mempelajari mata kuliah Entrepreneurship, mahasiswa diharapkan memperoleh luaran sebagai berikut. Yang pertama, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mampu mengaplikasikan dan mengembangkan keahlian dalam bidang ekonomi, dan yang keempat adalah mampu mengkomunikasikan hasil analisis baik lisan maupun tulisan. Adapun selama 14 kali pertemuan pada mata kuliah Entrepreneurship membahas beberapa aspek. Yang pertama, prinsip dasar kewirausahaan. Yang kedua, model pengembangan kewirausahaan. Yang ketiga, strategi kewirausahaan dalam membangun organisasi bisnis dan memulai usaha. Yang keempat, menyusun bisnis model kanvas. Yang kelima, etika bisnis dalam wirausaha. Yang keenam, konsep dan prinsip wirausaha sosial sebagai bagian dari tanggung jawab membangun ekonomi masyarakat. Yang ketujuh, peluang dan tantangan wirausaha di era teknologi industri dan mengambil peran dengan teknologi sebagaimana sarana kompetisi dan pengembangan usaha. Yang kedelapan, menentukan ide dan gagasan usaha serta menuangkan ide dan gagasan usaha. Yang kesembilan, membaca peluang pasar dan membuat produk siap pasar. Yang kesepuluh, pentingnya bisnis plan dalam pengembangan usaha. Yang ke-11, menyusun dan merevisi bisnis plan sesuai dengan bisnis yang dijalankan. Dan yang terakhir adalah evaluasi terhadap bisnis plan yang dibuat. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah Entrepreneurship ini, yang pertama adalah ada referensi utama dari Dunning Thomas dengan judul Teknologi Entrepreneurship, Taking Innovation to the Marketplace. Kemudian ada juga referensi pendukung yang saya pakai dari bukunya Bambang M.E., Jati, dan Priambodo dengan judul Kewirausahaan Tekno Entrepreneurship untuk Mahasiswa Ilmu-Ilmu Eksakta. Lalu yang kedua ada juga dari Muhammad Adri dengan judul IT Startup, Implementasi Entrepreneurship Teknologi Informasi, Konsep Dasar, Desain, dan Implementasi. Yang terakhir adalah dari bukunya Nurul Hidayat tahun 2017 dengan judul Cara Mudah Menjadi Teknopreneur. Sistem proses pembelajaran di Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap menggunakan metode hybrid, perpaduan antara offline dan online. Untuk sistem pembelajaran secara online, saya menggunakan Google Meet dan Zoom Meet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran dengan menggunakan DIA. Yang pertama, delivery. Delivery adalah bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan baik, sistematis, dan terukur. Ada beberapa metode yang saya gunakan dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa. Yang pertama adalah ceramah. Mahasiswa akan mencatat dan mendengarkan materi yang disajikan dalam bentuk slide PPT dan modul kuliah yang sudah saya buat. Yang kedua adalah diskusi.
Wujud dari diskusi ini adalah saya akan memberikan topik terlebih dahulu sesuai dengan materi kuliah di mana topik tersebut memiliki relevansi dengan kondisi pada saat ini. Dan topik tersebut akan saya berikan melalui WA Group sehingga mahasiswa punya kesiapan sebelum kuliah dimulai. Diharapkan dengan metode ini mahasiswa menjadi semakin aktif dan kritis terhadap materi yang disampaikan. Lalu yang ketiga adalah problem based learning. Dalam proses pembelajaran dengan metode ini, mahasiswa saya akan berikan studi kasus untuk didiskusikan secara kelompok. Saya akan memberikan praktek secara langsung dengan melakukan visitasi atau kunjungan kepada pelaku usaha, kemudian hasil temuan di lapangan akan dipresentasikan secara kelompok. Mahasiswa juga akan saya minta untuk membuat produk sesuai dengan hasil riset dan kajian dari masing-masing mahasiswa. Dengan metode ini diharapkan mahasiswa dapat mengkombinasikan antara teori dengan kondisi real yang ada di lapangan. Interaction. Metode interaction adalah bagaimana saya berinteraksi langsung dengan mahasiswa. Saya biasanya akan memberikan pertanyaan dan jawaban terkait dengan topik yang dibahas, sehingga komunikasi antara dosen dan mahasiswa bisa berjalan dua arah. Saya juga menggunakan platform kuis seperti Kahoot agar memberikan rasa kenyamanan dalam proses belajar mengajar berlangsung. Dan mahasiswa yang memperoleh poin tertinggi akan mendapatkan sebuah reward atau penghargaan dari saya. Assessment. Metode assessment bagaimana saya mengukur kemampuan mahasiswa. Saya menilai mahasiswa dengan bobot penilaian yang sudah disepakati saat pertemuan pertama, di mana pertemuan tersebut membahas terkait dengan kontrak belajar selama 1 semester. Berikut adalah bobot penilaiannya. Tugas individu 15%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 30%, diskusi 15%, dan kehadiran 15%. Selanjutnya, berikut saya tampilkan sistem pembelajaran mata kuliah entrepreneurship pada pertemuan ketiga. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Yes. Baik, terima kasih. Saya konfirmasi terlebih dahulu sebelum kita memulai mata kuliah pada pagi hari ini. Hari ini kita ada di mata kuliah apa? Hari ini kita di pertemuan keberapa? Ketiga. Baik, terima kasih. Betul, kita hari ini di pertemuan ketiga. Nah, sebelum kita mulai materi pertemuan ketiga hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran. Silakan Mas Taufik untuk bisa memimpin doa. Sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik teman-teman, pada pertemuan ketiga hari ini kita akan membahas tentang strategi kewirausahaan dalam membangun organisasi bisnis dan memulai usaha. Namun sebelum kita masuk ke lebih detailnya, terlebih dahulu kita akan mereview pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua kemarin kita membahas terkait dengan model pengembangan bisnis. Nah, saya mau tanya terlebih dahulu, di dalam model pengembangan bisnis apa saja yang kemarin kita bahas? Ada yang bisa? Saya Pak, dalam model pengembangan usaha perlu melakukan yang pertama membuat bisnis plan, terus yang kedua penyaringan ide atau konsep usaha, dan yang ketiga adalah implementasi rencana usaha. Baik, terima kasih. Betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Nurma, model pengembangan bisnis itu terdiri dari pertama itu adalah membuat konsep bisnis atau bisnis plan, yang kedua adalah ide bisnis, yang ketiga adalah implementasi. Jadi konsep bisnis atau bisnis plan itu adalah merupakan salah satu faktor fundamental dalam sebuah usaha. Karena dari bisnis plan itu kita akan memahami siapa yang menjadi segmentasi kita, target pasar kita siapa, kemudian gambaran umum secara komprehensif terkait dengan bisnis kita, gitu ya. Kemudian tidak hanya berupa ide saja, tetapi ada bukti fisik atau real atau ada implementasinya, gitu ya. Kemudian ada lagi yang bisa menambahkan, kemarin kita membahas tentang apa? Ada lagi? Saya Pak, untuk minggu lalu kita membahas mengenai teknik pengembangan usaha yang meliputi perluasan skala umum, menambah kapasitas mesin dan sumber daya manusia agar menambah kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa, dan juga mempelajari mengenai ekspansi pemasaran melalui pemanfaatan teknologi digital.
Baik, terima kasih Mbak Ayu. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ayu. Kemudian yang saya garis bawahi di situ adalah salah satu cara melakukan ekspansi pasar itu adalah dengan memperbanyak mitra atau memperbanyak jaringan. Baik teman-teman, hari ini kita akan memulai untuk membahas terkait dengan strategi kewirausahaan dalam membangun organisasi bisnis dan memulai usaha. Sebelumnya, saya akan tanya terlebih dahulu ke teman-teman, siapa yang tahu apa pengertian tentang kewirausahaan? Saya, Pak. Kewirausahaan atau wirausahawan itu seseorang yang mempunyai ide kreatif atau inovatif untuk membangun sebuah bisnis. Tujuannya itu untuk memperoleh suatu profit atau keuntungan. Ya, terima kasih. Betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Rizky tadi bahwa bisnis itu atau wirausaha itu harus memiliki inovatif dan kreatif. Karena dua unsur itu yang harus ada. Karena dua unsur itu memberikan ciri khas dalam sebuah produk, memberikan value added, gitu ya. Nah, selanjutnya ada mungkin dari teman-teman yang ingin punya pendapat lain terkait dengan pengertian dari kewirausahaan? Saya, Pak. Jadi strategi kewirausahaan menurut saya sendiri yaitu sebuah strategi yang harus dimiliki oleh seorang wirausahaan untuk menarik minat dari konsumen. Baik, terima kasih Mbak Fida. Benar tadi yang disampaikan oleh Mbak Fida juga bahwa kewirausahaan itu adalah bagaimana cara seseorang itu menentukan strategi supaya konsumen itu mau atau minat membeli produk kita, gitu ya. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, secara umum strategi kewirausahaan itu adalah perusahaan kecil yang berhasil secara berkesinambungan dan dapat bersaing secara unggul, memiliki keunggulan dalam bidang teknik atau produk. Tadi yang saya sampaikan tadi kepada teman-teman bahwa sebuah perusahaan itu memang harus memiliki ciri khas. Sebelum kita masuk kepada pembahasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ke teman-teman bahwa ada tingkatan-tingkatan wirausaha. Yang pertama itu adalah calon wirausaha. Apa sih calon wirausaha itu? Calon wirausaha adalah orang yang baru memiliki ide bisnis. Ya, baru memiliki konsep itu namanya wirausaha atau calon wirausaha. Lalu yang kedua, tahapan yang kedua adalah wirausaha pemula. Apa sih yang dikatakan wirausaha pemula? Wirausaha pemula itu adalah orang yang telah memiliki penjualan atau pengguna aktif. Kemudian telah atau berencana memiliki badan hukum. Jadi orientasinya memang ingin membuat badan usaha gitu kan. Kalau misalkan mau kerjasama dengan perusahaan besar, distributor, itu memang salah satu syaratnya harus memiliki badan hukum. Kemudian yang ketiga adalah wirausaha mapan. Kategori wirausaha mapan itu seperti apa? Pertama, telah menjalankan usaha minimal 3,5 tahun sejak memiliki badan hukum. Kemudian yang kedua adalah berencana melakukan ekspor. Kemudian bagaimana cara kita memulai sebuah usaha atau sebuah bisnis? Pertama yang perlu dilakukan itu adalah melakukan riset. Kemudian baru produk itu di launching atau produk itu dikeluarkan. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, kenapa kok pelaku usaha, kenapa kok pebisnis itu 5 tahun bahkan 10 tahun itu tidak ada perkembangan, berarti ada sesuatu yang salah di situ. Bisa jadi mereka itu mengeluarkan produk terlebih dahulu tetapi tidak melakukan riset atau tidak melakukan instrumen-instrumen yang ada di situ. Misalkan pembuatan visi misi, kemudian visual tagline-nya, kemudian keunikan, misalkan seperti itu. Nah, contohnya gini teman-teman. Sebelum saya membuat keripik pisang ini, maka hal pertama kali yang saya lakukan adalah melakukan riset pasar terlebih dahulu. Kira-kira keripik pisang yang akan saya buat ini segmentasinya siapa sih? Apakah kaum masyarakat menengah ke bawah? Apakah orang menengah ke atas? Kalau misalkan menengah ke bawah, tentu masih bisa diterima oleh pasar. Kenapa? Karena di sini brandnya masih cukup sederhana. Kemudian plastik yang dipakai itu masih transparan, belum menggunakan plastik yang modern seperti standing pouch atau aluminium foilnya. Ini masih sederhana. Berarti memang untuk segmentasi pasarnya untuk produk ini adalah kelas menengah ke bawah. Nah, kalau misalkan dia mau menarik segmentasi yang lebih tinggi lagi, maka ini kemasannya harus dirubah. Nah, ini perlu memang melakukan riset pasar. Nah, sebelum kita membuat produk teman-teman, kita harus paham dulu ya, apa identitas produk kita atau brand kita itu. Supaya apa? Supaya gampang dikenal oleh orang, kemudian gampang diingat
gampang didapat, kemudian gampang dibeli. Ya, brand itu sesuatu yang faktor fundamental juga dalam menentukan peningkatan volume penjualan sebuah produk gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tahu keunggulan produk kita. Unique selling proposition. Ya. Kira-kira orang itu mau beli produk kita itu atas dasar apa sih? Kemudian apa sebenarnya yang membedakan produk kita dengan produk kompetitor atau produk sejenis? Jadi kita harus analisa seperti itu ya. Kita harus menganalisa apa yang menjadi kekuatan dari produk kita dibandingkan dengan produk kompetitor. Apa yang menyebabkan orang itu mau beli produk kita? Itu harus kita analisa. Kemudian ini adalah strategi-strategi pemasaran yang harus dilakukan ya. Saya kira teman-teman sudah paham ini. Yang pertama itu adalah strategi produk. Kemudian adalah strategi harga, kemudian strategi penyaluran distribusi, dan strategi promosi. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Apa itu strategi produk, apa itu harga, apa itu tempat, dan apa itu promosi. Yang pertama, produk. Ya, produk secara konseptual adalah pemahaman subjektif dari produsen atau sesuatu yang ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan sebuah organisasi, gitu ya. Nah, apa sih yang ada dalam sebuah produk tersebut? Pertama, kualitas produk itu harus benar-benar dijaga, gitu ya. Kemudian desain produk itu kira-kira menarik apa tidak, unik apa tidak. Yang tadi saya contohkan ke teman-teman, ya. Ini kan produknya standar sekali, gitu ya. Produknya standar sekali. Kalau misalkan kita mau bikin standar yang unik, ya, gitu ya, kita memang harus perlu melakukan riset pasar atau bisa melakukan peningkatan daya saing melalui packagingnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah jaminan garansi yang ditawarkan, merek dagang, dan pembukusan. Yang kedua adalah tentang harga ya. Menurut Bukhari Alma tahun 2022, harga merupakan sebuah nilai yang ditentukan untuk suatu barang maupun jasa yang ditentukan dengan uang. Nah, harga itu terdiri dari harga produk pesaing, kemudian diskon, kemudian periode pembayaran, variasi sistem pembayaran. Nah, yang menarik di sini adalah diskon. Ya, diskon itu merupakan gaya tarik. Ya, sebelum orang melakukan keputusan pembelian itu, ya. Kalau misalkan kita melakukan promosi itu dengan memberikan diskon itu biasanya lebih cepat. Yang ketiga adalah place atau tempat. Place mengacu pada penyediaan produk pada suatu tempat bagi konsumen untuk lebih mudah mengakses. Place itu identik dengan distribusi gitu ya. Kemudian ada beberapa indikator dari place itu. Pertama adalah lokasi produknya, ketersediaan produknya. Kalau misalkan orang mau beli produk tersebut, apakah sudah ada di beberapa gerai ya, kemudian distribusi pesaing, daerah-daerah penjualannya ya. Kalau misalkan produk itu pengen cepat didapatkan oleh konsumen, kita harus memiliki jaringan supaya orang itu kalau mau beli tidak susah-susah gitu ya. Kemudian variasi alat pengiriman, kemudian yang terakhir adalah lama waktu pengirimannya. Ini juga menjadi hal yang penting gitu yang harus diperhatikan. Kemudian bagaimana cara atau strategi membangun usaha? Strategi pembangunan usaha kita mengenal dengan istilah STP, segmentasi, targeting, positioning. Kita jelaskan satu persatu, apa itu segmentasi, apa itu targeting, dan apa itu positioning. Segmentasi adalah mengklasifikasikan pasar berdasarkan karakteristik pasarnya. Ada karakteristik berdasarkan geografi, ada berdasarkan demografi, kemudian ada berdasarkan psikografi. Kalau berdasarkan demografi itu kita harus tahu produk yang kita mau buat itu usianya berapa sih? Apakah 10 tahun sampai dengan 20 tahun? Kemudian apakah 30 tahun sampai dengan 40 tahun? Atau 50 tahun sampai dengan 60 tahun? Contohnya seperti ini. Ketika saya membuat keripik pisang misalkan, saya harus tahu nih, kira-kira keripik pisang ini usia berapa yang mau ditargetkan? Ya, apakah usia anak-anak? Tidak mungkin anak-anak makan keripik kan gitu. Nah, pasti di atas 20 tahun sampai dengan 30 tahun. Jadi harus spesifik gitu ya. Kemudian ada juga geografi. Geografi itu kira-kira wilayah mana sih yang kita akan mau targetkan? Apakah Indonesia? Apakah provinsi Jawa Tengah? Apakah provinsi Jawa Barat? Apakah luar negeri? Kenapa perlu melakukan penentuan geografi? Karena
behavior atau perilaku pembeliannya orang itu berbeda-beda. Positioning itu adalah bagaimana orang itu mudah mengenali produk kita. Itu positioning. Kira-kira orang itu supaya loyal terhadap produk kita, supaya menanamkan benak konsumen produk kita itu selalu diingat, kita mau positioning seperti apa. Itu yang juga harus diperhatikan gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah segmentasi target positioning tadi yang saya jelaskan. Kemudian ini juga penting. Analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threat. Kita harus menganalisa produk kita juga. Sebagai sebuah bisnis, sebagai pelaku usaha, ini merupakan hal yang penting juga. Apa sih yang menjadi kekuatan produk kita? Misalkan produk kita memiliki variansi banyak, kemudian harganya relatif terjangkau, kualitas produknya bagus, bahan baku yang digunakan premium misalkan. Itu juga harus diperhatikan. Lalu siapa ancamannya? Ancamannya mungkin kompetitor sejenis misalkan. Lalu apa peluang ke depannya? Ini bisa orientasinya ke pasar ekspor. Itu harus diperhatikan. Oke, kita lanjut. Apa sih strategi yang penting yang harus dilakukan oleh sebuah pelaku usaha atau sebuah pebisnis? Ada namanya hybrid marketing. Hybrid marketing itu adalah perpaduan antara tradisional marketing dengan digital marketing. Oke, kita coba apa sih pengertian hybrid marketing dan tradisional marketing ya. Contohnya gini, pemasaran konvensional versus pemasaran digital. Pemasaran konvensional sifatnya itu adalah terbatas. Jangkauan pasarnya itu relatif terbatas gitu ya. Berbeda dengan pemasaran digital. Misalkan teman-teman kalau menjual produk ya dengan menggunakan platform digital yang lebih modern seperti Facebook Ads, seperti Instagram Ads misalkan ya, itu kita bisa menentukan jangkauan pasar kita. Misalkan dari sini sampai ke Jakarta berapa ribu orang yang akan kita jangkau, itu bisa kita atur sendiri gitu ya. Sedangkan kalau misalkan pasar konvensional itu tidak bisa. Ya, kita hanya bisa menjual secara offline dengan cara melakukan bazar, kemudian mengikuti kegiatan expo dan sebagainya gitu ya. Jadi sifatnya adalah terbatas. Sedangkan kalau pemasaran digital memberikan hasil pemasaran yang sangat cepat dan memungkinkan perusahaan memperbaiki dan merampingi strategi pemasaran untuk menghasilkan pendapatan atau laba. Ini adalah strategi yang kedua yang biasa dilakukan oleh sebuah pembisnis. Ada namanya B2B atau business to business. Itu biasanya business to business itu pelaku usaha itu biasanya bekerja sama dengan distribusi besar ya, seperti modern market, kemudian perusahaan besar itu biasanya menggunakan B2B. Kalau misalkan biasanya kita menjual kepada konsumen secara langsung itu ya, tanpa ada perantara, itu namanya B2C atau business to consumer. Itu kita menjual langsung kepada konsumen atau end usernya. Ini adalah platform digital yang paling banyak digunakan oleh kebanyakan orang. Yang pertama adalah WhatsApp. WhatsApp itu sampai dengan 88,7%. Kemudian ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, ada Telegram, dan yang terakhir itu adalah Skype. Nah, artinya apa teman-teman? Yang ingin saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwa ini adalah media sosial ya. Sebagai media bisa untuk meningkatkan volume penjualan atau bisa untuk meningkatkan pengembangan sebuah usaha. Jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2022. 2022 itu cukup banyak sekali sampai dengan 200 juta. Kemudian tahun 2021 itu juga sama grafiknya, yang lebih sedikit itu di tahun 2018. Artinya apa? Potensi pasar sangat luar biasa sekali kalau misalkan kita melakukan pemasaran melalui optimalisasi digitalisasi. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini merupakan platform digital yang biasanya digunakan untuk melakukan promosi penjualan ya. Ada marketplace seperti Shopee, kemudian ada Lazada, kemudian ada Bukalapak. Ya mungkin teman-teman juga sampai dengan saat ini masih punya aplikasi ini di handphone masing-masing gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan, ada yang mau bertanya? Saya Pak, dalam fenomena saat ini kira-kira strategi apa yang efektif untuk pengembangan usaha? Pertanyaan yang bagus.
strategi apa atau fenomena saat ini, strategi apa yang harus dilakukan yang efektif untuk melakukan pengembangan usaha, seperti itu ya. Nah, salah satu strategi yang tadi saya jelaskan di awal yang efektif untuk melakukan pengembangan usaha itu adalah optimalisasi digitalisasi. Bisa melalui e-commerce tadi seperti Bukalapak, kemudian Tokopedia. Selain melalui e-commerce atau marketplace, teman-teman juga bisa melalui media sosial. Yang pertama bisa melalui, yang kedua bisa melalui, kemudian yang ketiga bisa melalui, ya. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya? Saya Pak, bagaimana cara menganalisa pasar agar produk yang kita jual itu bisa tepat sasaran? Pertanyaan yang bagus, bagaimana cara kita melakukan pasar? Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa hal yang paling perlu dilakukan adalah melakukan riset terlebih dahulu. Contohnya gini. Sebelum saya membuat keripik pisang ini misalkan, saya harus riset terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang menjadi pasar sasaran saya? Siapa yang menjadi target pasar saya? Apakah dari sisi usianya adalah usia 10 tahun ke atas atau 20 sampai dengan 30? Dari sisi ekonomi apakah menengah ke bawah? Nah, ini yang harus dilakukan terlebih dahulu. Sebelum produk itu di launching, ada instrumen-instrumen yang harus dilakukan. Apa keunikannya, apa unique selling proposition-nya, kemudian apa keunggulan dari sebuah produk tersebut. Itu yang pertama harus dilakukan, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Dari beberapa program digital yang ada, kira-kira mana yang memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan penjualan? Pertanyaannya menarik sekali. Dari platform digital kira-kira mana yang memberi dampak signifikan? Nah, menurut saya dari yang saya jelaskan di awal, yang paling memberikan dampak yang signifikan itu adalah melalui e-commerce atau marketplace-nya. Kenapa marketplace? Karena marketplace itu bisa menjangkau pasar lebih luas lagi. Sehingga kalau teman-teman bisa onboarding melalui marketplace, ini memberikan dampak signifikan untuk konsumennya. Banyak pasti yang akan melihat. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini adalah pilihan pemasaran. Yang sebelah kiri itu adalah konvensional marketing. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah digital marketing. Teman-teman bisa baca di situ. Kalau konvensional marketing itu terdiri dari referral, kemudian ada endorsement, kemudian advertising, sampai dengan terakhir itu adalah canvassing atau quote. Kemudian kalau digital marketing ada email marketing, kemudian IG marketing. Ini dan terakhir itu adalah melalui kegiatan webinar. Ini adalah pilar-pilar pemasaran yang paling efektifnya itu yang sebelah kanan pastinya dengan menggunakan digital marketing, karena yang tadi saya sampaikan jangkauan target pasarnya lebih luas dibandingkan dengan konvensional marketing, gitu ya. Teman-teman, demikianlah materi kita untuk pertemuan ketiga. Sebelum kita akhiri, saya akan sampaikan ke teman-teman bahwa ini adalah tugas kelompok yang harus dikerjakan secara kelompok. Tugasnya adalah tentukan satu jenis usaha yang potensial untuk dikembangkan, meliputi siapa target pasarnya, kemudian strategi pemasaran yang akan dilakukan seperti apa, analisis SWOT-nya yang tadi saya sampaikan, strength, weakness, opportunity, sama trade-nya apa, kemudian apa rencana pengembangan usaha ke depan. Ya, silakan teman-teman bisa kerjakan. Untuk minggu depan kita akan mempresentasikan secara kelompok. Seperti itu? Oke teman-teman, demikian materi pada pagi hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.